Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Joko Ireng 22. Tentunya sebelumnya jangan lupa subscribe dan like atau share untuk video-videonya ya. Dan ini ada satu buah berita yang sangat mengembirakan tentunya tentang virus COVID-19 yang sekarang sedang besar-besarnya ya mewabah di Indonesia tentunya ya. Dan ini ada salah satu media YouTuber dari Macan Idealis yang katanya sudah ditemukannya obat COVID-19 ya. Kabar gembira itu ya, tentunya buat para semuanya aja ya, yang sekarang sudah genting-gentingnya bingung ya. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia segera dapat atau memesan atau membeli obat-obat itu untuk menyembuhkan semua pasien-pasien yang terdampak atau terkena virus COVID-19 ini tentunya ya. Dan untuk kelanjutannya mari kita simak pembincangan atau penjelasan dari salah satu YouTuber ya, dari Macan Idealis, dari Macan Idealis, Macan Idealis tentunya ya. Belepotan banget ngomongnya ya. Mari kita simak pernyataannya berikut. Teman-teman semua, obat virus corona sudah ditemukan. Ada 2 jenis obat yang sudah ditemukan. Apa aja obat itu? Gua akan jabarkan obat itu di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gua Vasco Rusemi di Macan Idealis. Teman-teman semua, hari ini gua mau memberikan sebuah kabar gembira. Kabar gembira buat kita semua. Semoga ini dapat menjadi sebuah harapan baru bagi seluruh umat manusia, khususnya untuk rakyat Indonesia yang menonton video ini. Teman-teman semua, obat virus corona sudah ditemukan. Ada 2 jenis obat yang sudah ditemukan. Apa aja obat itu? Gua akan jabarkan obat itu di video ini. Tapi gua harap teman-teman semua tolong bantu like dulu video ini dan share, sebarkan video ini, viralkan video ini ke seluruh sosial media yang kita milikin, baik itu Facebook dan WhatsApp grup yang kita miliki. Jangan lupa juga subscribe channel Macan Idealis ini dan klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Nah, jadi gini guys, Presiden Joko Widodo ini akan melakukan sebuah rapid test secara massal untuk mendeteksi awal virus corona COVID-19. Ini seluruh rakyat mungkin akan dites. Jadi kita akan mendapatkan angka yang pasti berapa jumlah dari rakyat Indonesia yang betul-betul terinfeksi virus corona ini. Virus corona Cina yang gue bilang biasanya. Nah, pemerintah juga akan segera menyiapkan obat dari hasil riset dan pengalaman beberapa negara agar bisa digunakan untuk mengobati infeksi akibat virus SARS-CoV-2 tersebut dan akan dicoba juga untuk Indonesia. 2 jenis obat itu apa aja? Yang pertama adalah Avigan, guys. Avigan atau yang biasa dikenal dengan Favipiravir adalah agen antivirus yang secara selektif dan berpotensi menghambat RNA-dependent RNA polimerase dari virus RNA. Fujifilm Toyama mengembangkan obat ini pada tahun 2014 dan telah diuji coba kepada manusia yang terinfeksi virus corona COVID-19 sejak Februari 2020. Uji klinisnya dilakukan pada 200 pasien di rumah sakit Wuhan dan Shenzhen. Nah, di Shenzhen sendiri ini sudah diuji coba sekitar 80 pasien, yang mana 35 pasien yang menerima perlakuan obat dan 45 pasien yang tidak menggunakan obat ini. Otoritas medis di Cina juga mengatakan obat yang digunakan di Jepang untuk mengobati jenis baru influenza ini tampaknya efektif pada pasien COVID-19. Jadi Jepang juga sudah menggunakan obat ini, guys.
Nah, yang menariknya, menurut Zhang Jinmin, seorang pejabat di Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Cina, mengatakan bahwa Favipiravir memberikan hasil yang menggembirakan dalam uji klinis di Wuhan dan Shenzhen, yang melibatkan 340 pasien. Pasien yang diberi obat di Shenzhen berubah statusnya dari positif menjadi negatif setelah rata-rata 4 hari menggunakan obat ini, dibandingkan dengan rata-rata 11 hari buat mereka yang nggak diobati dengan obat. Selain itu, Sinar X mengkonfirmasi peningkatan kondisi paru-paru. Sekitar 91% pasien yang diobati dengan obat Favipiravir ini. Yang nggak pakai obat ini hanya 62% setelah diamati dan dikonfirmasi dengan menggunakan Sinar X. Hasil penelitian keduanya menunjukkan bahwa pasien yang menerima obat ini teruji negatif, guys, dalam waktu singkat. Sedangkan gejala pneumonia sangat berkurang. Hingga kini obat Avigan ini masih terus dikembangkan oleh para ilmuwan yang juga tengah menunggu hak paten obat tersebut agar bisa mengembangkan obat generiknya. Kira-kira seperti itulah obat Avigan yang diklaim oleh beberapa ilmuwan Cina dan juga sudah dipakai oleh Jepang, cukup efektif bisa mengobati virus COVID-19 ini. Bagaimana dengan obat kedua? Yaitu obat yang bernama chloroquine. Chloroquine merupakan obat anti malaria yang telah digunakan selama sekitar 70 tahun. Obat ini merupakan kandidat potensial untuk obat SARS-CoV-2 atau yang biasa kita kenal dengan virus corona, virus penyebab COVID-19, atau yang biasa juga gue sebut dengan virus Cina, virus corona Cina gitu. Obat ini tampaknya memang dapat memblokir virus dengan mengikatkan diri ke sel-sel manusia dan masuk untuk mereplikasinya. Obat ini juga bisa merangsang kekebalan tubuh manusia. Pada 4 Februari, sebuah studi di Guangdong, Cina, melaporkan bahwa chloroquine efektif dalam memerangi virus corona. Para dokter di Marseille, bagian selatan Prancis, mengklaim pasien ini berhasil diobati dengan obat malaria chloroquine. Pada sebuah studi, 20 dari 36 pasien diberikan obat tersebut. Setelah 6 hari, 70% pasien tersebut dinyatakan sembuh, guys. Virusnya nggak ada lagi di sampel darahnya. Dokter di Australia dan Cina juga telah melihat hasil yang sangat menjanjikan dari chloroquine ini dan berharap bisa memulai uji coba dalam beberapa minggu ke depan. Gimana sih cara kerjanya chloroquine dalam melawan virus corona? Nah, ini menurut Robin May, guys. Menurut Robin May, seorang profesor penyakit menular di University of Birmingham, dia mengatakan bahwa prosesnya belum dipahami dengan baik, namun ia berspekulasi bahwa proses yang disebut endositosis, yaitu virus masuk ke inang, mungkin ada hubungannya dengan itu. Ini berarti bahwa virus yang pada awalnya dimasukin ke dalam kompartemen intraseluler yang biasanya bersifat asam, chloroquine akan mengubah keasaman kompartemen ini yang dapat mengganggu kemampuan virus untuk melarikan diri ke sel inang dan memulai replikasinya. Kemungkinan lain adalah bahwa chloroquine dapat mengubah kemampuan virus untuk mengikat bagian luar sel inang yang merupakan langkah penting pertama untuk masuk. Kenapa dokter nyoba obat ini buat ngelawan COVID-19? Padahal selama ini yang kita kenal, obat ini adalah obat untuk malaria. Nah, ternyata selama sekitar 10 tahun udah ada penelitian yang melaporkan efek dari antivirus chloroquine ini, dan itu digunakan untuk mengobati pasien dalam wabah sindrom pernafasan akut SARS yang parah sekitar tahun 2002 sampai 2003. Chloroquine ini menerima perhatian yang relatif lebih sedikit ketika wabah SARS menghilang. Menyadari bahwa virus COVID-19 ini adalah kerabat terdekatnya SARS, beberapa peneliti telah menguji apakah chloroquine mungkin digunakan untuk terapi dalam pandemik saat ini. Hal ini gue kutip dari pernyataannya Dr. Andrew Preston, peneliti dari Microbial Pathogenesis di University of Bath. Kalau kita bicara harganya gini, guys, apakah harga chloroquine itu mahal? Mungkin teman-teman juga udah ada yang pernah tahu mengenai obat chloroquine ini. Enggak, ternyata, guys, obat ini nggak mahal. Obat ini murah banget dan relatif mudah didapetin. Perusahaan farmasi Prancis Sanofi juga telah menawarkan untuk membagikan jutaan bungkus obat dan mengatakan mereka memiliki cukup untuk merawat sekitar 300.000 pasien. Sayangnya, uji klinis skala penuh sepertinya perlu dilakukan sebelum diberikan ke pasien COVID-19. Sebab, dalam sebuah konversi pers pada 20 Februari, Janet Diaz, kepala perawatan klinis dalam program keadaan darurat WHO, mengatakan bahwa
untuk chloroquine nggak ada bukti bahwa itu adalah pengobatan yang efektif saat ini. Dia yang mewakili WHO menyatakan bahwa sampai saat ini juga memang belum ada vaksin dan belum ada juga obat antivirus khusus buat mencegah atau mengobati COVID-19 ini. Ini menurut WHO, guys. Nah, yang menariknya adalah memang sampai detik ini WHO juga masih belum menyatakan secara resmi apakah dua jenis obat ini ampuh atau tidak, efektif atau tidak jenis kedua obat ini. WHO kan perlu menguji skala penuh. Nah, skala penuh ini kan diperlukan sebuah waktu yang agak cukup panjang, guys. Tapi kabar baik ini sudah memberikan sebuah secercah